Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kecakapan digital. Nah, judul yang kami ambil itu tentang Fisika Dasar 2. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Yeni dengan akhiran NIM 109 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Fadlia dengan akhiran NIM 062. Perkenalkan dengan akhir ini 9. Baik, judul yang kami ambil itu tentang Fisika Dasar 2. Judul besarnya itu konsep listrik, magnet, gelombang, dan optik. Baik, kepada teman saya persilakan. Baik, selanjutnya itu pendahuluan. Fisika dasar 2 mempelajari konsep-konsep lanjutan dari fisika dasar 1. Fokusnya pada gejala listrik, magnetisme, gelombang, dan cahaya. Materi ini sangat penting karena banyak sekali penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti penggunaan listrik di rumah, kerja motor listrik dan generator, komunikasi menggunakan gelombang radio, hingga alat optik seperti kacamata, kamera, dan teleskop. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat menghubungkan teori fisika dengan teknologi yang kita gunakan sekarang. Baik, selanjutnya itu listrik statis dan medan listrik. Listrik statis, muatan yang tidak bergerak. Misalnya, ketika kita menyisir rambut, lalu sisir dapat menarik kertas kecil atau interaksi muatan. Hukum kolom, gaya tarik atau tolak antara dua muatan sebanding dengan besar muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Selanjutnya itu medan listrik. Setiap muatan memiliki daerah pengaruh. Medan ini digambarkan dengan garis gaya atau keluar dari muatan positif masuk ke muatan negatif. Selanjutnya itu arus listrik dan hukum Ohm. Arus listrik adalah jumlah muatan yang mengalir tiap detik. Satuannya ampere. Hukum Ohm Hukum Ohm, hubungan antara tegangan atau V, arus I itu satuan itu I dan hambatan itu satuannya itu R. Jika hambatan besar, arus menjadi kecil. Baik, selanjutnya itu saya kembalikan ke teman saya. Baik, yang selanjutnya yaitu analisis. Listrik statis dan medan magnet. Fenomena listrik statis sederhana bisa dilihat saat balon digosok di rambut, lalu ditempel di dinding. Ini terjadi karena perpindahan elektron yang menimbulkan gaya tarik dalam skala besar. Hukum Coulomb juga menjelaskan terjadinya petir akibat benda muatan antara awan dan bumi. Slide selanjutnya. Selanjutnya itu kapasitor. Kapasitor penting dalam perangkat elektronik, misalnya pada power bank yang menyimpan energi sementara. Dalam kehidupan sehari-hari, kapasitor membantu menjaga kestabilan arus hingga alat elektron tetap berjalan dengan baik, meskipun terjadi perubahan tegangan sesaat. Baik, yang selanjutnya medan magnet dan induksi elektromagnetik.
Fenomena ini menjelaskan cara kerja generator pada pembangkit listrik, air atau uap, memutar turbin, yang kemudian memutar kumparan dalam medan magnet, sehingga menghasilkan listrik. Prinsip ini juga dipakai pada motor listrik, kipas angin, dan transformator. Yang selanjutnya, gelombang dalam bunyi. Bunyi sirene ambulans terdengar lebih nyaring ketika mendekat dan melemah ketika menjauh. Fenomena ini menjelaskan dengan efek Doppler. Konsep ini dipakai dalam radar kecepatan polisi dan juga astronomi untuk mendeteksi pergeseran cahaya bintang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya rumus listrik statik dan medan listrik, yang dimana rumusnya F sama dengan K Q1 kali Q2 per R pangkat 2, yang dimana F adalah gaya tarik atau tolak antar muatan, satuannya Newton, Q1 Q2 adalah muatan listrik, satuannya Coulomb, R sama dengan jarak antara pusat muatan, satuannya meter, dan K adalah konstanta Coulomb. Selanjutnya arus listrik dan hukum Ohm, yang dimana rumusnya V sama dengan I kali R, yang dimana F sama dengan ketegangan listrik, satuannya volt, dan R sama dengan hambatan listrik, satuannya ohm. Slide selanjutnya. Kapasitor dengan rumus C sama dengan Q per V, yang dimana C sama dengan kapasitansi, satuannya farad, Q sama dengan muatan listrik yang disimpan, satuannya Coulomb, V sama dengan tegangan listrik antar lempeng kapasitor, satuannya volt. Bisa dilihat rumus medan magnet dan induksi elektromagnetik. Slide selanjutnya. Selanjutnya rumus gelombang dan bunyi. Bisa dilihat rumusnya dan gelombang elektromagnetik dan optik. Bisa dilihat rumusnya juga. Menghemat listrik. Bagaimana cara menghemat pemakaian listrik? Pakailah kulkas yang sesuai jumlah anggota keluarga, jangan terlalu besar. Selain itu beri jarak 10 cm dari dinding agar efisiensinya tinggi. Di dalam kulkas juga jangan taruh barang terlalu banyak, itu pemborosan energi. Cucilah pakaian sekaligus. Hal ini bisa menghemat listrik dan juga air. Berikut cara menghemat energi dalam kehidupan sehari-hari, lepaskan colokan jika tidak dipakai. Nikmati cahaya malam hari. Tutup lampu jika tidak digunakan. Slide selanjutnya itu kesimpulan, di mana fisika dasar 2 itu membahas tentang konsep listrik, magnet, gelombang, dan optik yang menjadi dasar penting dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Hukum-hukum dasarnya itu seperti Coulomb, Ohm, Faraday, dan Snellius. Membantu menjelaskan fenomena alam sekaligus melandasi perkembangan teknologi modern, mulai dari pembangkitan listrik, motor, dan komunikasi, hingga alat kesehatan serta perangkat optik. Dengan memahami fisika dasar 2, kita dapat menghubungkan teori dengan berbagai aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.